Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video pembelajaran untuk mata kuliah mikrokontrol 2 ini kita akan memasuki project yang ke-9 ya. Jadi kita nanti menggunakan modul RTC ya. Real Time Clock Calendar ya, RTC. Jadi modul atau IC yang digunakan di modul RTC ini secara umum ya, atau yang sering digunakan adalah yang seri-seri ini ya. Ada DS ya, Dallas Semiconductor itu DS1302 ya, kemudian ada DS1307, kemudian DS3231 ya. Jadi di sini nanti ada beberapa perbedaan ya terkait dengan IO yang dipakai ya, termasuk juga nanti rangkaiannya ya. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi modul yang pertama adalah RTC DS1302 ya, bentuknya seperti ini. Jadi di modul ini kalau kita lihat di IC-nya ini masih membutuhkan kristal eksternal di luar ya di sini ya. Jadi kemudian di sini ada baterai backup ya, artinya kalau begitu catur daya yang di sini hilang atau tidak ada ya, clocknya ini masih bisa berjalan ya. Sehingga data yang tersimpan clocknya itu terus berjalan sehingga bisa mengikuti, atau gampangnya clocknya itu masih presisi ya, sesuai dengan clock yang ada ya, atau jam standar. Sehingga kalau baterainya ini habis, otomatis ya akan terjadi clocknya ini biasanya tidak bisa berjalan ya, artinya dia mungkin berhenti, atau nanti ketika kita baca dia sering telat ya, telatnya banyak. Nah itu dicurigai ini baterainya baterainya lemah atau habis ya. Kemudian di bagian kristalnya juga penting juga di sini ya, kalau kristalnya tidak ada dia juga tidak bisa nge-clock di sini. Kemudian untuk pin outnya di sini ada VCC, ground, CLK, DAT, data ya di sini. Kemudian RST ya. Jadi nama yang di sini sedikit berbeda dengan ada yang di IC-nya sini. Nanti kita bisa lihat di modul berikutnya ya di sini. Jadi ini RTC ini bisa didapat ya. Dari RTC ini kita bisa mendapatkan data detik, menit ya, kemudian jam, tanggal ya, tanggal 1 sampai 30 kalau tergantung bulannya ya. Dari 1 sampai 28 kalau Februari, kadang 1 sampai 29 kalau kabisat ya. Kemudian ada bulan ya, kemudian ada day of week. Day of week itu hari ya, hari di dalam satu pekan ya, jadi ada Minggu, Senin, dan seterusnya sampai Sabtu ya. Tapi dalam ini ya bukan teks ya, artinya dia adalah bilangan ya, atau gampangannya numerik ya, dari 1 sampai 7 ya. Nanti kalau 1 itu bisa kadang ada yang itu satu itu hari Minggu, ada yang satu itu ada hari Senin ya. Kemudian ini juga valid sampai 2100 ya. Nah di samping itu juga di DS1302 ini dia punya RAM ya. RAM ini yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi kalau misalnya data yang namanya data RAM berarti ya otomatis kalau catur daya dihilangkan dia akan hilang datanya ya. Dia volatil. Kemudian dia menggunakan serial, cuma di sini masih belum SDSL ya, belum I2C. Kemudian tegangannya sampai 5 volt di sini, minimal 2,0 di sini ya. Kemudian pada saat kondisi standby ya, kondisi pada saat pakai baterai itu ya menggunakannya kecil ya, harusnya di sini nanoampere. Makanya sehingga RTC ini ya seringnya bertanya lama ya. Jadi kalau kita punya punya laptop itu biasanya ada baterainya juga. Nah baterainya itu backup diantaranya RTC ini atau kalendernya. Jadi kalau PC atau laptop ternyata tanggalnya, jamnya itu tidak valid, biasanya yang dicurigai pertama adalah baterainya ya, baterai cemos istilahnya ya. Nah, itu yang yang ada di DS1302 ini ya. Yang lain bisa dibaca di sini. Kemudian ini pin outnya ya, jadi kemasan dual inline 8 ya, 8 pin ya, kayak IC 55 ini.
Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya, artinya yang dikeluarkan di modul itu namanya berbeda dengan yang ada di pinnya ya. Jadi kalau pinnya di sini namanya RST, di sini dikeluarkannya namanya CE ya. Kemudian di sini ada DAT, ini ada IO ya. CLK di sini menjadi SLK ya, itu sedikit beda di pin outnya ya sebenarnya ini. Sementara di outputnya ini di modulnya ya. Kemudian tipe yang kedua adalah ICDS1307. Nah, ini sudah ada perbedaan di bagian interface-nya ya. Di sini sudah menggunakan I2C ya. Kalau pakai I2C berarti dia pakainya SDA sama SCL. Jadi kalau Anda pakai jenis yang ini, Anda bisa gunakan jalur yang sama ya dengan LCD I2C ya. Jadi kalau LCD Anda menggunakan interface I2C, maka kita bisa gabungkan itu ya, antara SDA-nya yang dari micro, yang dari Arduino ya, ke SDA-nya ini, AC RTC ini, kemudian digabung juga dengan SDA untuk I2C-nya ke LCD itu sama ya. Jadi tinggal diparalel aja di sana. SL-nya juga demikian ya. Nah, nanti cara bedakan bagaimana. Nah, nanti di bagian modul atau IC-nya ini dia punya yang namanya address ya. Jadi kalau interface I2C itu secara teori bisa sampai 127 ya atau 128 device di apa namanya, digabung ya. Nah, makanya namanya bus ya. Jadi bisa jadi satu ini, dua jalur ini bisa untuk menangani banyak device ya, dengan catatan menggunakan interface yang sama. Jadi masing-masing device itu akan mempunyai alamat ya atau address ya. Kemudian wiringnya seperti ini, tebekalnya ini. Nah, di sini masih juga menggunakan kristal di luar ya, ini ada kristal di luar, cuman di sini sudah dikeluarkan SQW ya. SQW itu kayak clock ya, square ya, square sinyal square ini ya, square wave output sinyal. Jadi ini biasanya bisa diprogram ya, mau dikeluarkan dengan frekuensi berapa ya, misalnya 1 detik atau setengah 1 Hz ya. Itu ini nanti bisa kalau kita hubungkan ke LED ya di sana. Jadi sama ya, fungsinya kita bisa mendapatkan data-data terkait waktu dari ya. Ada detik, kemudian ada menit, jam, dan seterusnya itu. Nah, kemudian di modulnya sendiri nanti di sini banyak variasi ya kalau yang modul di S302 ini. Jadi yang pertama modulnya seperti ini, dia selain apa namanya RTC-nya sendiri ya di S1307 juga di modul ini dia digabung atau ditambahi IC serial EEPROM ya 2432 biasanya ya. Ini 2432 di sini ya, bukan kebalik ini. Nah, di sini kelihatan ya, masih terlihat adanya kristal ya, kristalnya ini. Kristal ini digunakan untuk nge-clock RTC-nya ini. Jadi kalau kristalnya ini rusak atau putus ini, maka di sini juga ada bisa nge-clock ya. Kemudian juga ada baterainya untuk backup ya. Jadi kalau satunya dihilangkan, untuk mempertahankan clocknya tetap jalan, dia akan mengambil daya dari baterainya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang di EEPROM-nya juga di sini menggunakannya sama ya, itu sih. Jadi kalau Anda gunakan ini bisa diparalel ya, ground ke ground ya. VCC, SDA ke SDA, SL, SL. Nah, nanti masing-masing ini akan punya address tersendiri sehingga tidak saling bertabrakan atau tumpang tindih datanya ya. Punya address khusus atau alamat khusus. Ini bentuk yang lain modulnya ya. Kalau yang bentuknya seperti ini tidak ada serial EEPROM-nya ya. Cuman apa namanya single untuk RTC-nya saja. Jadi kalau yang modelnya SMD ya, model SO ya, small outline ya, kalau ada belajar apa namanya teknologi kemasan, ini namanya small outline. Kemudian yang ini namanya DIP ya, dual inline package, ini yang small outline. Di sini ada SDA, SCL, VCC, GND ya. Yang bagian SQW-nya tidak dikasih pinout ini bagian ini. Kalau yang ini dikeluarkan semua ya, SQW, SCL, SDA. Nah, seperti itu.
Jadi banyak variasinya ya. Tapi yang jelas di sini masih menggunakan kristal di luar ini ya. Nah, di sini address yang di apa namanya digunakan device 13 atau IC 1307 itu di hexa B0 ini. Kalau kita hitung B0 ini. Kemudian kalau dia operasinya apa tinggal diganti belakangnya ini. Tapi device batas apa namanya dasarnya adalah B0. Kemudian tipe yang lain ini yang juga sekarang lebih banyak digunakan ya, DS3231 ya di sini. Nah, di sini kelebihan dari yang sebelumnya bahwasanya yang DS3231 itu dia tidak lagi menggunakan kristal di luar ya. Jadi kristalnya itu sudah tertanam di bagian 8 ya, di bagian dalam ya. Di bagian dalam dari IC-nya ini. Dan ini bentuknya lebih kelihatan lebih besar ya, ini ada 16 pin ya. Tapi sebenarnya dipakai ya cuman 8 saja di sini ya. Yang lainnya NC semuanya. Atau not connected ya di sini. Kemudian di sini dia beroperasinya di 3,3 volt ya. Tapi kita kasih 5 volt ya, saya nyoba bisa itu. Kemudian alamatnya di sini, alamatnya di 0x68 hexa ya. 68 hexa. Jadi kalau kita punya LCD yang biasa itu kan biasanya di hexa 27 ya. Kemudian ini di 68, sehingga secara kan sudah berbeda itu alamat apa namanya? Alamat device-nya, sehingga tidak saling mengganggu. Kalau yang dialamati adalah 68 ya berarti yang dimaksud adalah device ini ketika membaca maupun ngirim data ya, lewat SDA sama SCL juga, ini juga sama ya, pakai A2C SDA SCL. Nah, bentuk wiringnya seperti ini. Jadi SDA SCL ini yang dari, jadi pengendalinya bisa mikrokontrol di sini. Jadi kita lihat di sini NC ya. Ada bagian reset SDA sama, di sini juga punya SQW ya. SQW-nya ini bisa diprogram, ini mau dikeluarkan berapa untuk tulisannya ya, square wave ya. Kemudian di sini ada 32 kHz juga yang dikeluarkan. Jadi ada dua yang bisa digunakan ya. Jadi Anda bisa, kalian harus diprogram oleh SQW ya, mau dikeluarkan atau tidak ya. Dan bentuk fisiknya seperti ini ya. Jadi kalau yang perbedaan dengan yang tadi yang DS1307 itu di ini ya, ada 32K-nya yang di sini. Kemudian pin outnya juga lebih banyak ini ya. Ada 8 sisi 1, 8 sisi 2. Berarti totalnya ada 16 ya. Nah, kemudian kalau bentuknya ini juga akan dikolaborasikan atau dihubungkan juga atau ditambahkan di sini serial EEPROM ini ya, 32 serial EEPROM ya. Ini juga sama menggunakannya SDA sama SCL, sehingga bisa digabung jalurnya ya. Kalau ini dipakai, tinggal nanti device-nya ini nanti ada alamat tersendiri untuk serial EEPROM-nya di situ. Nah, sini bentuknya seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya ada tempat untuk memasang baterai. Nah, baterai ini digunakannya ya ke sini ya, ke RTC-nya yang DS3231. Kalau yang ini kan serial EEPROM ya. Jadi banyak dipakai untuk menyimpan data yang non volatil ya, EEPROM. Jadi ketika listrik tidak diberikan atau listriknya dihilangkan, ini kalau Anda nyimpan data di sini akan tetap masuk di memorinya ini, karena dia modelnya adalah EEPROM ya. Kemudian model bentuk fisik yang lain atau modulnya itu modelnya seperti ini ya. Jadi kalau yang modelnya ini didesain khusus memang untuk ke Raspi ya. Jadi kalau Anda tancapkan ke pin outnya Raspi sudah langsung pas di sini ya. Urutannya sudah disesuaikan, itu adalah ground, kemudian di bagian ini dikosongkan, ada SCL, SDA, kemudian di sini 3,3 volt. Jadi kalau Anda tancapkan, nah seperti ini bentuknya ya. Jadi pas di situ. Tapi Anda ya masih bisa gunakan juga untuk Arduino ya. Tinggal mengambil di sini ini 3,3 volt, kemudian SDA, SCL sama ground.
Itu ya. Jadi kalau yang modul di sini tidak menggunakan serial EEPROM yang ini ya. Nah, jadi seperti ini kalau ditempatkan di Raspberry. Kemudian ini wiringnya ya. Kalau Anda tidak menggunakan modul yang jadi, Anda bisa bikin wiring sendiri seperti ini. Ini ada baterai backupnya ya. Kita lihat di sini sudah tidak menggunakan kristal eksternal ya di luar IC-nya, ini kan dia sudah ada di dalam ya. Jadi praktis komponen yang di luar ini lebih sedikit yang dibutuhkan ya. Nah, terkait nanti modul atau project ke-9 ini Anda masih yang menggunakan ini ya, fungsi-fungsi detail ini. Yang paling mudah sih Anda kalau belajar ada modul baru ya tinggal dicari aja library-nya ya, nanti dari library-nya kemudian dibuka contoh programnya, kemudian dicobakan ya. Nah, nanti kalau misalnya ditambahkan LCD ya atau ditambahkan device yang lain tinggal digabungkan seperti itu ya. Nanti ada perintah dasar, ada pin mode, digital write dan seterusnya ini ya. Kemudian strukturnya ya masih pakai sama ya. Kemudian kontrolnya dan seterusnya ini ya. Kemudian tipe data, variabel dan array. Kemudian pinoutnya ya sebagai referensi ketika kita ingin menghubungkan ke Arduino Uno kalau yang kita pakai Uno ya. Kalau kita pakai yang modul yang lain ya nanti bisa di download ya atau dilihat di modul hardware-nya untuk pinoutnya ini. Oke, demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.